Oke, jadi dalam video kita kali ini Tambogan akan merangkum alur cerita dari Gachiakuta setelah anime season 1-nya berakhir. Cerita ini akan melanjutkan hal yang ada pada chapter 89 dan akan Tambogan bagikan ke kalian sampai dengan chapter 100. Jadi jika dari kalian yang masih belum menonton anime Gachiakuta, silahkan tonton sekarang karena ceritanya ini benar-benar sangat menarik. Dan untuk memulainya, Tambogan akan ingatkan kalian tentang apa yang terjadi di cerita terakhir, tepatnya ada pada episode 24 dari anime ini. Cerita ini dimulai dengan Arka Corvus yang sedang mengingat kembali pertemuannya dengan Helguard. Ia kemudian meminta maaf kepada Kyoka dan menjelaskan bahwa ia tak bisa memberi Rudo karena Rudo sudah menjadi anggota mereka dan menjalankan tugas sebagai anggota tersebut. Arka mengatakan bahwa tidak masuk akal menangkap Rudo karena Rudo belum melakukan kejahatan setelah bergabung. Kyoka mengakui bahwa mereka sudah bertindak terlalu cepat sebelumnya dan mereka tidak berniat menghukum Rudo. Ia berdiri akan pergi tanpa menyentuh kopi mereka karena ia sangat tidak suka kopi. Sebelum pergi, Kyoka ini pun menyuruh Arka untuk melaporkan tentang Trace Beat Rider yang mereka temui sebelumnya. Arka pun sempat menanyakan apakah Kyoka ini ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Zanka, tapi Kyoka menolak. Ia hanya meminta agar Arka ini menyampaikan salam kepada Engine. Sebelum pergi, Kyoka ini juga bertanya tentang nama Spirit. Arka lalu mengatakan bahwa namanya adalah Rudo. Cerita kemudian beralih ke Rudo yang menjelaskan bahwa nama belakangnya adalah Cerebrek, membuat Ramblin, Engine, dan Bro terkejut karena mereka tidak tahu Rudo berasal dari dunia atas. Ramblin berspekulasi apakah keluarga Rudo ini berasal dari tanah ataupun dunia atas. Rudo pun teringat ucapan Zodil tentang seseorang yang memakai set lengkap dari Watchmen series dan bahwa jika ia mengumpulkan setiap bagian dari seri tersebut, maka mungkin ia bisa melintasi perbatasan tanpa mati. Engine pun mengatakan mereka akan menanyakan hal ini kepada Amo karena ia pernah melihat seseorang yang bisa melintasi perbatasan tersebut. Rudo pun menegaskan bahwa ia tidak ingin Amo merasa mereka hanya menggunakannya untuk informasi dan Engine pun setuju. Ramblin masih terkejut mengetahui Rudo berasal dari dunia atas karena baru pertama kali mendengarnya. Dan Amo pun terlihat sedang ditahan di suatu tempat dan ketika ia mulai dibebaskan, ia berkata bahwa ia ingin makan kue. Nah, kemudian cerita pun berlanjut di mana Amo yang ditawan oleh sosok misterius dan berusaha memohon agar dilepaskan. Sementara itu, para cleaner ini ada di Canvas Town. Setelah tiba di Canvas Town ini, para cleaner ini membahas hilangnya Amo dan juga bingung bagaimana pencuri bisa mendapatkan boots miliknya. Fu pun datang kepada para cleaners dan mengatakan bahwa Jabber lah yang mengambil boots milik Amo, menyebabkannya diserang secara tiba-tiba dan membuat suasana pun tegang. Para cleaners sempat curiga karena orang dengan niat buruk tidak bisa masuk Canvas Town karena adanya mantra pelindung oleh Makaka Eichel. Fu kemudian membungkuk pada Engine dan meminta untuk menjadi minion atau bawahannya, tetapi Engine awalnya ini menolak. Fu menjelaskan bahwa dia meninggalkan kelompok Rider dan mengulang percakapannya dengan Jabber, termasuk klaim bahwa Jabber ini mengambil boots tanpa perlawanan. Fu menyebut bahwa Zodil menduga pembuat Choker punya kaitan dengan Watchmen series. Ini penting karena Choker Amo bisa jadi kunci untuk mengetahui keberadaannya. Engine masih tetap tidak percaya pada Fu, tapi Fu terus memberikan informasi tambahan tentang rencana Zodil dan hasil percobaan dengan monster terbangnya. Setelah mempertimbangkan semua penjelasan dari Fu ini, Engine pun akhirnya setuju secara enggan untuk menerima Fu demi menyelesaikan misteri tentang hilangnya Amo. Engine menyatakan mereka akan pergi menemui information broker, yakni pedagang informasi untuk mencari tahu lebih lanjut. Kemudian di sisi yang lainnya, Chitoni terlihat bertemu dengan Zodil sambil memakan seekor gagak dan memberitahu bahwa kontak dengan information broker pun akan segera dibuat. Kita kembali lagi ke Canvas Town. Di sini kita bisa melihat Ramblin yang akhirnya menyelesaikan mural pentingnya. Seluruh Canvas Town merayakan penyelesaian mural itu bersama. Setelah hal tersebut, kita pun diberitahu tentang rencana dari para cleaners ini. Engine kemudian menawarkan pada Fu untuk bergabung dengan cleaners, tapi memberi syarat bahwa Fu ini harus membuktikan dirinya terlebih dahulu agar bisa dipercaya. Kita beralih lagi ke kelompok Helguard yang dipimpin oleh Kyoka ini yang sedang kembali dari pertemuan dengan cleaner ketika mereka bertemu Konza di daerah rawa. Konza ini sebelumnya sudah diusir dari Rider ya. Konza menantang mereka bertarung karena percaya Jinkinya punya keuntungan di lingkungan rawa. Namun, Kyoka tiba-tiba saja mengeluarkan pistol dan menembak Konza ini, membuatnya pun tak sadarkan diri. Helguard kemudian menangkap Konza untuk diinterogasi. Kita beralih lagi ke kondisi dari Zanka yang terluka parah selepas pertarungannya dengan Jabber. Dia sedang diperban oleh Asia setelah racun yang disebabkan oleh serangan sebelumnya. Asia ini memberinya antibiotik dan mulai menganalisis racun tersebut. Ia berspekulasi racun tersebut merupakan campuran dari neurotoksin kobra lumpur, halusinogen dari jamur dan zat pencernaan makhluk Trace Beats yang disebut
Global Blade, Zanka tetap santai karena ia yakin tubuhnya dapat pulih dan memuji kemampuan dari penyembuhan Asia ini, termasuk penyembuhan lubang besar di dadanya hanya dalam seminggu. Nah, kemudian Arka pun datang dan bertanya kabar Zanka ini. Kemudian terkejut saat mengetahui Kyoka baru saja datang dan mengamati Zanka marah saat mendengar Zanka ini menjadi cleaner. Mereka kemudian berdiskusi tentang rencana mereka selanjutnya, menanyakan ke Information Breaker tentang dua hal penting. Bagaimana cara menuju ke dunia atas dan bagaimana menemukan Amo yang hilang. Terungkap bahwa Engine merasa tertekan dan enggan berbicara dengan Information Broker ini. Ini menunjukkan betapa berbahayanya kontak tersebut. Di kantor Arka sendiri, ia memberitahu Rudo bahwa informasi broker ini yang mereka cari bernama Kuro, seorang yang paling banyak tahu tentang segala hal di ground. Namun, untuk mendapatkan jawaban dari Kuro ini, ada harga yang harus dibayar mereka, yang bisa berupa uang atau sesuatu yang berbahaya seperti berujung kematian. Arka pun memperingatkan Rudo bahwa hanya satu pertanyaan yang boleh diajukan karena satu harga bisa membuat seluruh tim harus membayar. Rudo tetap santai dan tegas menegaskan ia hanya akan bertanya lokasi pencipta choker yang menjadi kunci misteri saat ini. Sementara itu, Momoa sedang sendirian saat seorang pria mencoba mendekatinya. Ia menggunakan jinkinya untuk mengusir pria tersebut. Zodil, Jabber, dan juga Chitoni kemudian muncul dari belakang. Jabber mencoba mengejek Momoa, tapi Zodil menghentikannya dan mengingatkan tujuan mereka, yakni pergi kepada Information Broker juga. Momoa kemudian menyarankan mereka mencuri mobil pria yang tadi mengganggunya agar bisa pergi lebih cepat. Cerita beralih lagi dan sekarang menuju ke Tamsi, bangun pagi sambil mendengarkan musik dan merapikan rambutnya. Saat keluar menuju lift, ia berpapasan dengan Rudo dan juga Engine yang sedang membawa televisi besar di markas Cleaner. Mereka menjelaskan mereka akan pergi menuju Informasi Broker untuk bertanya tentang lokasi Watchmen series dan keberadaan dari Amo. Engine bilang mereka akan pergi beberapa hari, jadi Tamsi harus bekerja untuk mereka selama itu dan Tamsi menyatakan bahwa hari itu adalah hari liburnya. Sebelum pergi, Tamsi pun menanyakan kepada Semio dan Grace apakah mereka ingin sesuatu dari kota. Semio ingin meminta majalah terbaru karena dia tak tertarik dengan majalah dewasa. Sementara Grace tidak membutuhkan apa-apa, tapi ingin diturunkan di suatu tempat. Tamsi pun menolak turun, memilih untuk mencoba sesuatu yang lebih baru yakni menggunakan sepatu roda untuk pergi ke kota. Di kota sendiri, Tamsi melihat seseorang dipukuli, tapi dia mengabaikannya dan lanjut membeli majalah permintaan Semio. Ketika akan kembali, ia pun melihat toko yang menjual kue dan memutuskan untuk membelinya sebagai camilan. Tamsi kemudian meluncur ke sebuah dungeon, sambil bercanda tentang betapa sulitnya berjalan dengan sepatu roda di tanah yang bergelombang, sampai akhirnya tiba di tempat Amo ditahan. Amo menyambutnya dan bertanya apa yang diinginkan oleh Tamsi ini. Tamsi bilang bahwa ia hanya mengawasi suasana dan mengatakan bahwa Amo harus tetap di sana lebih lama lagi. Lalu ia memberi kue yang dibelinya sebagai permintaan maaf, tapi justru memakannya di depan Amo. Tamsi memuji rasanya dan berkata dia mungkin akan makan kue itu lagi besok. Oke, dan cerita kembali beralih ke Rudo dan rombongan Cleaners tiba di lokasi yang diberitahukan untuk bertemu dengan Information Broker. Mereka disambut oleh seorang pria yang bernama Kuro yang tampak santai dan berkata bahwa ia telah menunggu mereka, seolah-olah sudah tahu kedatangan mereka. Para Cleaners bingung dengan tingkah laku dari Kuro yang santai dan obrolannya yang aneh karena mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Rudo kemudian memastikan bahwa pria itu memang Kuro, sang Information Broker yang mereka cari. Kuro menunjukkan bahwa ia tahu detail-detail tentang Cleaners, seperti bahwa Rudo adalah seorang dengan kekuatan Jinki. Nama anggota seperti Volo, Rio, Grace, Fu, Engine menyebut nama Engine dengan nama asli yang membuat Engine marah. Ia bahkan tahu bahwa Rudo ini pernah membantu Remlin dan berkata bahwa Remlin ini akan mengirim sesuatu sebagai tanda terima kasih yang membuat para Cleaner ini makin bingung. Rudo pun meminta informasi yang paling penting, lokasi pencipta Chokers yang diyakini berkaitan dengan hilangnya Amo. Kuro pun menyetujui untuk memberikan informasi tersebut, tetapi dengan syarat yang sangat mengejutkan. Mereka harus menangkapnya dulu karena Kuro kemudian melompat dari gedung dan lenyap sambil mengatakan bahwa game Extreme Tag ini semacam permainan tangkap tag kini pun telah dimulai. Kuro, sang Information Broker ini pun tiba-tiba mulai lari menjauh dari para Cleaners tanpa memberikan langsung informasinya. Para Cleaners pun terkejut karena harga Kuro untuk memberikan jawaban adalah permainan kejar-kejaran, bukan uang ataupun pertukaran biasa yang membuat Engine ini kesal. Kuro pun bersiul dan memanggil kereta yang ditarik dua kuda ground yang berubah akibat polusi, kendaraan aneh khas dunia Gajah Kota. Cleaners pun sadar bahwa tujuan Kuro adalah ke arah Tori dan segera mengejarnya dengan mobil supaya menghentikannya sebelum dia mencapai sana. Dan aksi kejar-kejaran pun dimulai. Grace mengemudi dengan kecepatan tinggi, menerobos gerbang dan memulai aksi kejar-kejaran untuk mengejar Kuro ini.
Saat mereka mengejar Kuro, Volo terkejut melihat Gris yang bisa mengemudi sekencang itu. Ini menunjukkan kemampuan yang tak terduga dari anggota Cleaners tersebut. Dalam pengejaran inilah mereka berhadapan dengan sekawanan Trash Beats berbentuk macan tutul. Cleaners harus bersiap untuk melawan monster-monster ini sambil tetap mengejar Kuro, sehingga situasi menjadi semakin berbahaya dan juga intens. Saat Kuro melihat kembali ke arah dari Cleaners, ia melihat mereka sedang menghadapi gerombolan Trash Beats dalam jumlah skala besarnya. Engine, Ryo, dan juga Rudo bekerja sama menghadang monster-monster ini. Ryo menyerang dari sisi, Rudo menggunakan item yang diberikan Remlin sebagai tanda terima kasihnya. Sebuah kuas tinta. Ini untuk membuat perangkap paku tajam dari tinta yang tersisa di jalan, menghancurkan Trash Beats terakhir. Volo terlihat cemburu melihat kemampuan Rudo yang unik ini karena ini pertama kalinya ia melihat seberapa kuat Rudo sebenarnya. Rudo sendiri berpikir bahwa dia mungkin bisa menarik lebih banyak kekuatan dari barang-barang warisan atau item pemberian, seperti halnya kuas tersebut. Di jalan lain, rombongan Riders yang dipimpin oleh Zodil tiba di samping mobil Cleaner, terdiri dari Zodil, Jabber, Chitoni, dan Momoa yang mengemudi. Zodil lalu memberi tatapan keras ke Fu dan Jabber mengejeknya sambil mengira Fu telah berpindah pihak ke Cleaners. Dan yeps, karena kini bukan hanya Cleaners yang mengejar information broker, Rider pun juga ikut dalam arena pengejaran Kuro ini. Cleaners, Rider, dan juga Kuro kini semua terlibat dalam satu perebutan yang intens di jalan menuju Tori. Kuro sudah tahu bahwa Riders ini juga mendekat, menunjukkan dia memang mengantisipasi situasi ini jauh sebelumnya. Engine pun menegur Fu dengan nada intimidatif apakah ia tahu tentang kehadiran dari Rider ini. Fu panik dan dengan cepat membantah menjelaskan ia hanya tahu Zodil mengejar pencipta Choker, bukan sang information broker ini. Zodil pun mengindir Fu bahwa meski Fu ini dipisahkan dari Riders untuk belajar mandiri, yang ia pelajari hanyalah bercakap untuk mempertahankan diri. Zodil pun memerintahkan Jabber dan juga Chitoni untuk melepas Fu ke Trash Beats bersama dengan Cleaners. Pada saat Momoa langsung menabrak mobil Cleaners, Jabber pun mencoba memanjat mobil Cleaners dan bertarung dengan Ryo. Meski sempat dilempar keluar, ia pun mencengkram mobil dan juga kembali naik. Ketika mobil Riders ini mendekat, Momoa mengulurkan tangannya ke Kuro. Kemampuan vital instrumennya yang mendengar semua memorimu menjadi ancaman nyata bagi sang information broker ini. Jika Zodil berhasil memperoleh semua memori dari Kuro, kemungkinan Kuro ini pun akan dibunuh. Momoa pun berusaha menggunakan kemampuan vitalnya yakni untuk mendengar suara memori milik Kuro dengan meraih tangannya. Namun Kuro justru menangkap tangan Momoa dan menanyakan. Ini membuat Momoa ini terkejut. Kuro bahkan membaca memori Momoa dan menyebut nama lengkapnya, yakni Momoa Ruckle. Termasuk kekuatan vital instrumennya yang menunjukkan bahwa dia benar-benar tahu banyak tentang mereka. Sementara itu, Jabber dan juga Ryo pun masih bertarung di atap mobil Cleaners. Sementara Engine melihat bahwa Rudo hilang. Rupanya Rudo terjatuh dari atap dan masuk ke tengah kawanan dari Trash Beats. Gris pun kemudian memanggil Fu untuk membantu mereka, meski awalnya ragu karena Fu ini adalah mantan rider. Nah, ketika mobil mendekati terowongan, Fu pun tiba-tiba memukul atap mobil, membuka lubang besar. Ini pun membuat kejutan besar bagi Jabber dan juga Ryo. Fu menyatakan bahwa sekarang setelah ada perintah untuk bertindak, ia akan membantu dan bonekanya Hi ikut masuk dan berkata, ini saatnya Hi, menunjukkan bahwa Fu mulai mengambil alih peran aktif dalam pertarungan ini. Jabber pun mengejek Fu dan bertanya apakah ia siap bertarung. Tetapi Hi, yakni boneka ataupun entitas terkait dengan Fu ini, mengkoreksi bahwa yang sedang berbicara bukanlah Fu sepenuhnya, tapi Hi yang mengambil alih tubuhnya sekarang. Nah, sekarang terungkap bahwa kemampuan dari Fu adalah membiarkan Hi ini mengambil alih tubuhnya saat ia perlu bertindak. Bukan sekedar cerita, tapi sebuah perjanjian yang nyata. Engine dan juga Ryo heran dan juga cemas menyadari bahwa Hi ini seluruh dagingnya tampak seperti instrumen vital yang berbahaya. Hi lalu menyerang lagi dengan menghantamkan Jabber ini ke tanah, menghancurkan bagian jalan dari Trash Beats di sekitarnya. Dalam prosesnya, Jabber dalam keadaan terpojok. Sekarang, Kuro menyadari bahwa Zodil dan Momoa tidak akan menggerakkan diri mereka untuk menyerangnya, melainkan mengikuti Kuro ketat, yang berarti Zodil ini tampaknya lebih tertarik pada tujuan Kuro daripada sekedar menangkapnya. Chitoni pun menciptakan sebuah manhole besar di dalam terowongan. Kuro menjelaskan bahwa kemampuan dari Chitoni ini berkaitan dengan cahaya. Di tempat terang, ia hanya dapat memanfaatkan jalur yang sudah dilaluinya. Tapi di kegelapan, ia bisa berpindah kemana saja, menjadikannya sangat berbahaya. Chitoni langsung membawa kawanan Trash Beats baru melalui manhole-nya, menciptakan ancaman besar dari para Cleaners.
Tiba-tiba Rudo pun datang muncul dari manhole sambil menaiki salah satu dari trash bits yang mengejutkan Chitoni. Ketika ditanya mengapa ia keluar dari manhole tersebut, Rudo menjelaskan bahwa dia dilemparkan ke tengah kawanan tersebut lalu memilih melompat ke dalam manhole setelah melihatnya. Chitoni pun mengancam akan menghancurkan seluruh terowongan dengan Rudo di dalamnya. Tetapi Rudo mengambil kuas yang diberikan oleh Ramlin dan mengeluarkan sebuah kemampuan baru, simbol 2 kali muncul di kuasnya. Kemudian dia mulai melukisi tanah. Dia berkata bahwa ia sedang berusaha mencari informasi dengan caranya sendiri dan meminta Chitoni ini berhenti membuat kekacauan. Lalu, Rudo pun menggambar sebuah gambar besar Ramlin yang memecahkan terowongan. Ini menunjukkan kekuatan imajinatif dan juga kreatif dari kekuatan dirinya. Kuas yang digambar oleh Rudo mengeluarkan seluruh cleaners dari terowongan dan mengarahkan mereka ke Tori, sebuah arena no man's land yang liar dan juga berbahaya. Engine membantu menangkap semua anggota cleaners saat mereka jatuh, memakai Unbreaker agar semua turun dengan aman sambil bercanda soal betapa beratnya mereka semua. Engine memperingatkan bahwa daerah ini penuh dengan trash bits, termasuk yang bereaksi terhadap suara seperti Raja Trash Bits yang pernah ia lihat dahulu. Engine menegaskan bahwa misi di Tori ini harus dilakukan secara diam-diam dan bahwa fokus utama cleaner saat ini memang tetap menangkap Kuro. Fu kembali ke keadaan normal bukan Hi, namun kemudian menyadari bahwa dia tertinggal jauh dari rombongan. Chitoni meminta maaf kepada Zodil karena tak mampu menghentikan cleaners keluar dari terowongan tersebut. Nah, di tengah hutan, cleaners melihat sebuah pilar besar yang penuh dengan mural dan Kuro duduk di sampingnya tanpa bergerak. Rudo ingin mendekat, namun Engine menarik tangannya dan memperingatkannya bahwa ini bisa jadi jebakan, terutama karena tidak ada raiders di area tersebut. Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa pun muncul dari air di belakang pilar, mengagetkan semua orang dan menunjukkan bahwa bahaya baru di Tori jauh lebih besar dari yang mereka duga sebelumnya. Yup, jadi sekian saja pembahasan Tamagon terkait dengan alur cerita dari Gachiakuta setelah animenya berakhir. Silahkan ketik lanjut di kolom komentar jika kalian suka dengan pembahasan ini dan Tamagon akan buatkan alur selanjutnya dari chapter-chapter setelahnya.